Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus Kolonel Priyanto dengan anggota kelompok saya, Najwa Nima Said, serta rekan saya, Winda Aulia Dienova dan Aulia Permatasari. Pembahasan selanjutnya yaitu kronologi dalam kasus Kolonel Priyanto. Kronologi lengkap perjalanan Kolonel Priyanto hingga menabrak dan buang sejoli di Sungai Serayu, Jawa Tengah, akhirnya terungkap dalam sidang yang digelar di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta pada Selasa 15 Maret 2022. Dalam sidang lanjutan kasus kecelakaan lalu lintas dan dugaan pembunuhan berencana terhadap sepasang sejoli, Handi Saputra dan Salsabila, Kolonel Priyanto duduk sebagai terdakwa. Sidang kali ini menghadirkan saksi Kopda Andreas Dwi Atmoko yang bertindak sebagai sopir mobil Panther yang terlibat dalam kecelakaan di Nagreg, Bandung, Jawa Barat. Kopda Andreas Dwi Atmoko menjelaskan sebelum kecelakaan, dirinya bersama Koptu Ahmad Soleh dan Kolonel Priyanto berangkat dari Yogyakarta menuju Jakarta melewati Bandung. Saat itu, Andreas dan Ahmad diperintahkan Priyanto untuk mengantarnya ke Jakarta karena harus menghadiri rapat inka. Dalam perjalanan menuju Jakarta, mereka mampir ke Cimahi, Jawa Barat untuk menjemput teman perempuan Priyanto bernama Lala. Dari Yogyakarta menuju Jakarta lewat Bandung mampir ke tempat saudari Lala, kata Andreas dalam sidang. Andreas kemudian menjelaskan bahwa Lala adalah teman perempuan Priyanto. Andreas, Ahmad, Priyanto, dan Lala pun diketahui sempat menginap di beberapa hotel diantaranya di Jakarta maupun dalam perjalanan kembali dari Jakarta menuju Cimahi. Andreas mengungkapkan saat menginap di sebuah hotel di Jakarta, mereka berempat tidur di 2 kamar, di mana Andreas bersama Ahmad dan Priyanto bersama Lala. Selama perjalanan dari Jakarta menuju Cimahi untuk mengantar Lala pulang, kata Andreas, mereka juga sempat menginap di hotel. Terakhir, mereka juga menginap di sebuah hotel sebelum kecelakaan terjadi. Setelah mengantar Lala pulang ke Cimahi, Andreas, Ahmad, dan Priyanto kemudian melanjutkan perjalanan dari Cimahi menuju Yogyakarta dengan melewati jalur Nagreg pada 8 Desember 2021. Saat itu, mobil Isuzu Panther dikemudikan Andreas. Sesampainya di lokasi kejadian, mobil yang dikendarai Andreas tidak sengaja menabrak sepeda motor yang dikemudikan Handi dan ditumpangi Salsabila. Sepeda motor tersebut melaju dari arah berlawanan dari Jalan Raya Nagreg. Selanjutnya, kronologi akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Aulia Permatasari. Baik, kronologi selanjutnya, menurut Andreas, sepeda motor Satria FU yang dikemudikan Handi oleng lalu berpindah jalur karena bersenggolan dengan satu truk yang melaju searah dengan sepeda motor korban. Mendapati korban terpental ke jalurnya, Andreas yang memacu mobil dalam kecepatan sekitar 50-60 km per jam sudah berupaya melakukan pengereman agar mobil tidak menabrak. Naas mobil tetap menabrak hingga akhirnya Salsabila ditemukan dalam posisi berada di kolong mobil Isuzu Panther. Sementara Handi di bagian depan mobil dalam keadaan terluka. Saya sudah mengerem, korban tergeletak di sebelah kanan di jalur saya, kata Andreas. Singkat cerita, usai kecelakaan tersebut, dia bersama Priyanto dan Koptu Ahmad Soleh lalu mengangkat tubuh Handi dan Salsabila ke dalam mobil Isuzu Panther yang dikemudikannya. Handi yang berdasar keterangan saksi masih hidup dan sempat merintih kesakitan ditempatkan di bagian bagasi, sementara Salsabila ditempatkan di bagian kursi penumpang. Andreas mengatakan berdasarkan sepengetahuannya, kedua korban dimasukkan ke dalam mobil dengan tujuan untuk dibawa ke rumah sakit atau RS terdekat dari lokasi kejadian. Naas saat melewati satu pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dengan dekat lokasi Priyanto yang duduk di kursi penumpang bagian depan justru memerintahkan Andreas tidak menghentikan kendaraan. Dalam permohonan tak diindahkan
Kolonel Prianto. Dalam perjalanan, Andreas mengatakan sudah berulang kali memohon kepada Prianto untuk membawa kedua korban puskesmas dengan tujuan menolong nyawa Handi dan Salsabila. Tapi Prianto yang secara pangkat lebih tinggi karena merupakan perwira menengah TNI Angkatan Darat tetap memerintahkan kepada Andreas untuk diam dan memacu kendaraan ke arah Jawa Tengah. Setelah mendapati, Andreas ketakutan karena telah mobil menabrak kedua korban. Prianto memerintahkan Andreas untuk menepikan kendaraan dan mengambil alih kemudi. Dalam perjalanan tersebut, Andreas sempat kembali memohon membawa korban ke puskesmas meskipun sebelumnya sempat diminta diam oleh Kolonel Prianto. Andreas sempat kembali memohon kepada Prianto agar kendaraan diputar balik menuju ke puskesmas sehingga korban mendapat penanganan medis. Tapi Prianto kembali memerintahkan Andreas agar diam dan menyatakan kedua korban akan dibuang ke Jawa Tengah untuk menghilangkan bukti bahwa mobil menabrak kedua korban. Sadar bahwa Prianto memerintahkan dia melakukan tindak pidana lebih berat dibandingkan kecelakaan lalu lintas, Andreas makin kalut dan memohon ke Prianto membatalkan niat. Saya mohon izin, saya punya istri, punya keluarga, kalau ada apa-apa bagaimana, kata Andreas saat itu. Cari sungai lewat Google Map. Mobil yang dikemudikan Kolonel Prianto pun akhirnya berhenti di sebuah toko. Saat itu Kolonel Prianto ingin buang air kecil. Setelah itu Andreas kembali mengemudikan kendaraan dan Prianto duduk di kursi penumpang di sampingnya. Kolonel Prianto kemudian mencari sungai melalui Google Maps di ponselnya. Maksud mencari sungai guna membuang Handi dan Salsabila. Andreas mengungkapkan sebelumnya memang Prianto sempat mengungkapkan niatnya untuk membuang Handi dan Salsabila di sungai. Hal itu terungkap ketika Andreas menanyakan kepada Prianto tujuannya setelah menolak sarannya untuk membawa Handi dan Salsabila ke puskesmas Limbangan. Tujuannya kemana, Pak? Nanti kita bawa ke sungai di Jawa Tengah, kata Andreas. Andreas mengatakan pertama, mereka tidak menemukan sungai dan masuk ke jalan perkampungan. Mereka kemudian kembali ke arah jalan raya menuju Banyumas. Setelah tiba di Banyumas, mereka kemudian melewati jembatan Serayu yang besar. Namun niat mereka untuk membuang Handi dan Salsabila pergi dari sana karena masih ada sejumlah orang di lokasi. Andreas kemudian memutar balik kendaraan mereka ke Jawa Barat karena bingung. Tak jauh dari sana, kemudian mereka menemukan jembatan lainnya. Kendaraan tersebut kemudian diputar arah dan diparkir di tengah-tengah jembatan. Di sanalah mereka kemudian membuang Handi dan Salsabila ke sungai di bawahnya. Hingga akhirnya jenazah Handi dan Salsabila ditemukan di dua lokasi terpisah di aliran sungai Serayu. Prianto juga tidak membantah keterangan yang disampaikan Andreas tersebut. Siap, tidak ada atau tidak ada yang dibantah, jawab Prianto ketika ditanya hakim di ruang sidang. Diberitakan sebelumnya Kolonel Prianto didakwa atas dakwaan berlapis pada persidangan Selasa 8 Maret 2022. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Winda Aulia Dianova. Baik, selanjutnya peraturan perundangan yang menjadi dasar dari kasus. Kolonel Prianto didakwa atas dakwaan berlapis pada persidangan Selasa 8 Maret 2022. Dakwa primer yang didakwakan yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Jo pasal 55 ayat 1 KUHP tentang penyertaan pidana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Sedangkan dakwaan subsidiar pertama yang didakwakan yakni pasal 328 KUHP tentang penculikan Junto, pasal 55 ayat 1 KUHP. Subsidiar kedua pasal 333 KUHP, kejahatan terhadap kemerdekaan orang Junto, pasal 55 ayat 1 KUHP. Untuk dakwaan subsidiar ketiga yang didakwakan yakni pasal 181 KUHP tentang mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian Jo, pasal 55 ayat 1 KUHP. Penegakan hukum.
Kolonel Priyanto divonis hukuman penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer karena terbukti melakukan pembunuhan berencana dan membuang mayat untuk menyembunyikan kematian secara bersama-sama. Meski hukuman yang dijatuhkan sama dengan tuntutan auditor, hakim menggunakan pasal pembuktian yang berbeda dari tuntutan auditor atau jaksa militer. Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim di ruang sidang utama Pengadilan Militer Tinggi 2, Jakarta, Selasa 7 Juni 2022. Sidang yang berlangsung sekitar 2 jam dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Brigadir Jenderal TNI Farida Faisal dengan Hakim anggota Kolonel Suryadi Samsir dan Kolonel Mirtusin. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.